Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Febriani, NIM 622019-040. Saya dari kelompok 5. Di sini akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Teori dan Konsep Belajar menurut Pandangan Psikologi Behavioristik. A. Pengertian teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah teori beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori belajar behavioristik ini dikenal dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gardner dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Misalnya, siswa belum dapat dikatakan berhasil dalam belajar ilmu pengetahuan sosial jika dia belum bisa atau tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda, dan lain-lain. B. Tokoh-tokoh dan pemikiran terhadap teori belajar behavioristik. A. Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike dalam teori cognitionist dari Amerika Serikat menyatakan bahwa dasar dari belajar adalah asosiasi antara kesan panca indera dan influx untuk bertindak atau terjadinya hubungan antara stimulus dan respon, disebut bond, sehingga dikenal dengan teori S.R. Bond. B. Bruce Frederick Skinner. Frederick Skinner adalah seorang yang berkebangsaan Amerika yang dikenal sebagai seorang tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operan conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Gaya mengajar guru dilakukan dengan beberapa pengantar dari guru secara searah dan dikontrol guru melalui pengulangan atau drill dan latihan atau exercise. Beberapa prinsip belajar Skinner antara lain: 1. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan jika benar diberi pengumuman. 2. Proses belajar yang harus mengikuti irama dari yang belajar. 3. Materi pelajaran digunakan sistem modul. C. David Altshuler. Belajar bermakna menurut Altshuler merupakan suatu proses dikaitkannya informasi berupa konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif. Seseorang faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang telah diketahui siswa. Pandangan Altshuler agak berlawanan dengan Barnard yang beranggapan bahwa belajar dengan menemukan sendiri atau discovery learning adalah sesuai dengan hakikat manusia sebagai seorang yang mencari-cari cara aktif dan menghasilkan pengetahuan serta pemahaman yang sungguh-sungguh bermakna. Sedangkan menurut Altshuler, kebanyakan orang belajar terutama dengan menerima dari orang lain atau reaction learning. D. Robert Gardner adalah seorang psikologi pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal Instructional of Learning. Teori Gardner banyak dipakai untuk mendesain software instruksional atau program-program berupa drill, tutorial, atau simulasi. Kontribusi terbesar dari teori instruksional Gardner adalah 1. Mendapatkan perhatian, 2. Menginformasikan siswa mengenai tujuan yang akan dicapai, 3. Stimulus kemampuan dasar siswa untuk persiapan belajar. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.